Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Daihatsu All New Ayla. Dan pada video kali ini kita akan ulas seperti apa mobil ini, apa saja yang ditawarkan, apa saja yang berubah di generasi terbaru ini. Simak pada video kali ini. Pertama-tama kita akan ngomongin varian dari Ayla. Nah, Ayla sama seperti yang generasi sebelumnya juga, tersedia dalam dua pilihan varian mesin, yaitu varian 1000cc dan varian 1200cc. Tapi di semua varian tersebut mesinnya itu berubah. Kalau yang 1000cc ada sedikit penambahan teknologi, yaitu kalau yang dulu kan nggak menggunakan teknologi VVTi, kalau yang sekarang itu 1000cc pakai teknologi VVTi. Dan yang 1200cc-nya, kalau yang dulu itu 4 silinder, sekarang diubah menjadi 3 silinder. Yang notabene adalah mesin yang sama digunakan di Daihatsu Rocky yang 1200cc. Nah, untuk unit yang di samping saya saat ini adalah Daihatsu All New Ayla yang tipe X. Dia trimnya sekarang itu mulai dari varian base modelnya, yaitu varian M. Tersedia hanya transmisi manual. Terus lanjut lagi ke tipe X. Tipe X seperti yang unit yang di samping saya. Tipe X itu tersedia dalam dua pilihan transmisi, yaitu manual dan juga otomatis CVT. Dan X ini pun punya varian ADS-nya atau disebut Astra Daihatsu Styling, yaitu penambahan aksesoris dan juga fitur-fitur di mobilnya. Dan tipe tertingginya itu adalah tipe R. Itu adalah varian yang dilengkapi dengan mesin 1200cc-nya. Varian tersebut adalah varian top of the line-nya, varian tertinggi dari Ayla, dilengkapi dengan mesin 1200cc yang tersedia juga dalam dua pilihan transmisi manual dan otomatis CVT, dan ada juga opsi untuk varian ADS-nya. Oke, kita langsung saja lihat seperti apa Ayla ini. Walaupun mungkin ini bukan tipe tertingginya, tapi sudah kita akan lihat seperti apa penampilan dari desain Ayla terbaru ini. Oke, dari bagian depan kita bisa lihat tampilannya sekarang lebih fresh ya. Jadi bentukan Ayla itu sekarang dari ukuran dimensi itu lebih membesar dari generasi sebelumnya, mulai dari panjang, lebar, wheelbase, serta berdampak kepada ruang kabin yang lebih lega tentunya dari penambahan dimensi mobil tersebut. Nah, dari bagian depan sini ini tuh saya sangat suka ya, karena untuk yang sekarang itu Ayla tuh punya tampilan yang lebih agresif, lebih dinamis, kemudian juga bonetnya itu lebih panjang daripada yang gen sebelumnya. Bentuk-bentukan desainnya itu sudah mengarah ke desain Daihatsu mobil-mobil terbaru sekarang yang banyak lekukan-lekukan tajamnya. Kemudian juga bisa lihat di bagian depan sini grillnya ya. Ini ada kayak pattern diamond di bagian sini. Kemudian juga untuk bagian bumpernya, karena ini adalah varian yang ADS-nya X 1000cc CVT dilengkapi dengan ADS, adalah varian yang tertinggi untuk 1000cc-nya. Di sini ada badge ADS-nya, dan di sini pun ada kayak ala-ala karbon di bagian bawahnya, di lip spoiler di bagian depan sini. Jadi menambah kesan agresif dari mobilnya. Kalau untuk grillnya ini didominasi dengan warna yang black glossy ya. Jadi saya suka nih bagian sini ada kayak detail-detail kecil, pattern diamond yang ada di bagian sini. Kemudian untuk logonya tetap seperti ini karena memang Ayla kan masuk ke tema LCGC, bukan menggunakan logo Daihatsu, dia menggunakan logo yang bentukan huruf A seperti itu. Dari bumpernya sendiri ini agresif ya bentukannya. Kemudian juga kalau kita lihat bahas dari bagian headlampnya, dia masih menggunakan halogen. Kalau untuk tipe tertinggi R 1200cc sudah menggunakan teknologi lampu LED. Misalnya ada di bagian sini. Nah, di bagian sini juga karena ini varian ADS, dia dilengkapi kayak DRL kecil di bagian sini. Untuk DRL kecil ini sebenarnya ini nggak bisa dibilang fog lamp ya, karena menurut saya penerangannya nggak seterang fog lamp. Ini hanya sebagai aksesoris seperti lampu kecil lah, DRL untuk pemanis saja. Ini pun hanya tersedia di varian ADS kalau nggak salah ya. Nanti dikoreksi aja kalau misalnya saya salah. Oke, sekarang kita coba lihat mesinnya. Kita buka bagian kap mesinnya. Oke, jadi ini adalah mesin dari Daihatsu All New Ayla yang 1000cc. Ini adalah mesin 1000cc-nya. Sekarang mesin 1000cc-nya itu sedikit berubah daripada yang generasi sebelum ini, karena untuk yang sekarang itu ditambah teknologi VVTi. Jadi tenaga yang dihasilkan ini 67 dk dan torsi 89 Nm.
Mesinnya sendiri sama seperti yang dulu, 3 silinder, menyalurkan tenaganya ke transmisi otomatis 5 percepatan atau CVT yang otomatis ya, ke 2 roda depan tentunya. Nah, untuk teknologinya di sini kita bisa lihat ada modul ABS di bagian situ karena sudah menjadi standar ya. Untuk remnya sudah menggunakan ABS. Dan untuk dari kerapian ruang mesinnya di sini, ruang mesinnya di bagian atas ini belum dikasih peredam untuk bagian kap mesinnya dan belum dicat warna bodi juga. Ini masih warna standar. Ya standarnya sebuah mobil LCGC lah ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas dari bagian samping. Sekarang kita bahas dari bagian samping. Nah, kalau dari bagian samping ini kan karena memang dimensi itu lebih panjang ya. Jadi mobilnya juga terlihat lebih panjang dan juga lebih besar tentunya. Nah, kalau dari bagian samping yang saya notice adalah perubahan dari lekukan bodinya. Bodinya sekarang itu lebih berlekuk dan juga lebih tajam-tajam desainnya. Mengikuti bahasa desain dari bagian depan. Jadi di sini tuh lekukannya tajam-tajam ya. Jadi keren ya. Mobilnya sekarang tuh lebih berkarakter. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi bannya untuk varian yang ini sama seperti yang dulu juga. Dia ukuran lebar itu 175, aspek rasio 65 dan ringnya masih menggunakan ring 14 inci. Desain Velx agak sedikit berubah dari yang generasi sebelumnya. Dia menggunakan warna hitam, full hitam di bagian sini full black. Kemudian untuk rem kita sudah bahas tadi, remnya sudah menggunakan teknologi ABS. Lanjut lagi ke bagian spion. Spion sekarang Ayla itu polos ya. Jadi dia tuh nggak dilengkapi dengan sign LED lagi di bagian sini, tapi untuk desainnya ini berubah dari yang generasi sebelum ini. Kemudian lagi untuk bagian door handle-nya, kalau yang tipe tertinggi R1200cc itu sudah dilengkapi dengan teknologi keyless entry. Nah, kalau yang sekarang itu tipe X ini masih menggunakan kunci yang dilengkapi dengan remote biasa. Kemudian lagi di bagian belakang lagi ke sini desainnya nih di bagian sini nih dia kayak lebih panjang lagi dari yang gen sebelumnya dan pintunya juga lebih lebar daripada yang gen sebelum ini. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Kalau di bagian depan desainnya itu sangat saya suka, tapi kalau di belakang ini kebalikannya. Ini desain yang paling gak saya favoritkan di mobil ini karena menurut saya aneh untuk dari bagian belakangnya. Yang membuat aneh itu di bagian stop lampnya. Stop lampnya ini menurut saya itu agak kurang pas dengan desain mobilnya, terlalu kurang berkarakter untuk dari bagian lampunya ini. Tapi selebihnya kalau dari lekuk-lekukan sini saya not bad lah ya, nggak terlalu jelek-jelek amat, tapi sudah hampir karakternya itu mirip dari bagian samping sama depannya. Tapi untuk bagian lampu ini yang paling saya nggak suka. Bentuknya itu biasa banget. Dan juga ini juga downgrade dari yang gen sebelumnya. Kalau gen sebelumnya itu entah, kalau yang tipe ini sama seperti yang di tipe R juga tuh dia masih menggunakan bohlem. Kalau yang gen sebelum ini tipe R itu sudah dilengkapi dengan lampu yang LED, menggunakan LED bar. Tapi kalau sekarang itu di downgrade menggunakan bohlem biasa semua untuk dari bagian lampu rem dan juga lampu malamnya. Nah, ini juga penambahan nih. Ini hanya tersedia untuk varian ADS. Jadi yang non ADS itu nggak dapat yang namanya aksesoris yang seperti ini. Kemudian kalau kita bicara spoiler, ini belum dilengkapi dengan spoiler di bagian atas untuk tipe X. Tapi untuk yang tipe R itu kalau nggak salah sudah ada yang namanya spoiler di bagian atasnya. Nah, di bagian sini tetap dapat wiper. Kemudian untuk rear defogger tentu mengingat kelasnya ini nggak dikasih rear defogger. Lanjut lagi ke bagian bawah sini. Desain bumpernya berkarakter sama seperti di depan, banyak lekukan tajam. Dan di sini pun masih belum dilengkapi dengan kamera mundur karena memang untuk sistem audio sendiri kita bisa lihat nih nanti di dalam itu masih belum menggunakan sistem audio yang touchscreen atau menggunakan layar lah. Nah, yang saya suka adalah pembukaan bagasinya, pintu bagasinya. Sekarang itu nggak lagi menggunakan yang tombol mechanical yang klikan seperti itu. Dia menggunakan tombol elektrik di bagian sini. Nah, dari segi kapasitas bagasi sedikit lebih besar daripada yang gen sebelumnya. Ini jauh lebih lebar, jauh lebih mendelep ke dalam. Kapasitasnya juga kalian bisa bawa barang yang banyak di dalam sini. Tetap dilengkapi dengan cargo net ala Daihatsu dan di bawahnya sendiri ini bisa dibuka lagi kalau untuk simpan ban serep yang full size. Tapi memang velgnya masih menggunakan velg kaleng, nggak sama seperti yang di luar.
Nah, untuk melipat joknya sayangnya masih disayangkan karena pelipatan joknya itu masih belum dipisah 50-50. Dia masih harus dilipat full. Jadi harus diklik yang di bagian kanan dan kiri secara barengan baru bisa melipat bagian jok baris keduanya. Dan ini pun gak rata lantai, jadi masih ada gundukan di bagian sini nih. Tuh, itu minusnya. Dan material di belakang juga, mengingat kelasnya, ya ini material bludru yang kualitasnya nggak terlalu bagus ya. Tuh. Tapi not bad lah. Kemudian mungkin nanti kalau misalnya kalian beli mobil ini, akan disarankan untuk menambah tire, bukan tire sih, ini penutup untuk bagian bagasinya, supaya barang kalian tuh nggak kelihatan atau ke expose dari luar. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Sekarang di bagian interior. Nah, di interior ini overall ya, secara keseluruhan, walaupun memang ini bukan tipe tertinggi, tapi saya sangat suka untuk bagian desain dashboardnya. Ini adalah desain dashboard yang sama digunakan juga di Daihatsu Rocky. Jadi Daihatsu sekarang itu menyamakan antara tiap variannya, tiap tipe-tipe mobil yang mulai dari Rocky, Daihatsu Xenia, dan Ayla yang seperti ini. Dia menggunakan dashboard yang mirip ya. Itu merupakan hal positif menurut saya. Oke, kita bahas dulu dari posisi berkendara. Saya paling gak suka tuh posisi berkendara untuk Ayla yang generasi sebelum ini, karena kaki saya itu terlalu menekuk. Kalau misalnya kaki saya pas, kalau misalnya tangan saya pas, kaki saya terlalu menekuk. Kalau misalnya kaki saya pas, yang dulu itu setirnya tuh kejauhan banget. Tapi kalau yang sekarang, karena memang platformnya itu berubah menggunakan DNGA, Daihatsu New Global Architecture, yang terkenal platform tersebut tuh punya pengendalian yang baik, stabilitas yang baik, kemudian juga punya posisi berkendara yang baik juga. Nah, di sini walaupun memang setirnya itu belum bisa diatur tilt steering ataupun teleskopiknya, ini saya set untuk joknya juga masih fix ya, hanya bisa rebah dan juga maju mundur. Tapi untuk dari posisi berkendara saya yang tingginya 170 cm, kaki saya lumayan pas dan tangan saya nggak terlalu kejauhan nih, masih pas nih. Jadi posisinya tuh, wah ini enak banget sih untuk sekelas mobil LCGC seperti ini. Masih bersaing lah dengan pemain di kelasnya seperti Honda Brio ya. Karena memang kalau Brio tuh kalau nggak salah ya, tipe Satya udah bisa tilt. Iya, kalau nggak salah tuh udah bisa tilt tuh yang Brio. Tapi ini belum. Tapi walaupun belum bisa tilt, menurut saya untuk tinggi saya yang 170 cm ini udah pas banget sih posisi berkendaranya. Kemudian lagi, kalau kalian notice ya, joknya memang masih model pocong, tapi sekarang itu udah lebih tinggi joknya. Jadi nggak cuman segini nih. Kalau yang dulu tuh cuman sampai segini nih di kepala saya, tapi sekarang tuh sudah menopang dengan proper untuk bagian joknya. Jadi ini tuh juga hampir sama dengan Brio. Jadi joknya itu walaupun pakai jok pocong, tapi sudah proper untuk kita duduk di sini. Joknya juga lembut, pattern-patternnya juga bagus. Di sini ada kayak motif-motif jahitan berwarna merah di bagian tengahnya, walaupun memang semua itu bahannya fabric. Kemudian kalau dari segi fitur, ya ini varian basic ya, varian 1000cc. Walaupun memang 1000cc yang paling tinggi, masih fitur-fiturnya masih basic semua. Di bagian setir, kolom setir ini pun dia nggak ada tombol-tombol, setirnya polos banget, nggak ada tombol sama sekali di bagian setirnya. Kemudian dari sisi speedometernya ini not bad lah, masih tergolong bagus. Di sisi kiri itu ada RPM, di bagian tengah itu ada speedometernya, di bagian sisi kanan itu ada MID kecil yang menurunkan berbagai macam pengaturan, informasi berkendara seperti konsumsi bahan bakar, kemudian juga range dan lain sebagainya lah. Tapi masih basic dan standar. Kemudian ke bagian tengah sini, kalau yang varian R tipe tertinggi, jelas dia sudah dilengkapi dengan monitor yang punya fitur seperti kamera parkir, kemudian juga ada Apple CarPlay, Android Auto dan lain sebagainya. Itu sudah lengkap untuk varian tertingginya. Tapi kalau untuk yang varian X ini 1000cc masih dilengkapi dengan head unit double din biasa seperti ini. Koneksinya ini coba kita lihat ya. Coba kita lihat di sini. Oke. Ada
Bluetooth nggak ya? Oke, ada Bluetooth. Udah lumayan lah. Ada Bluetooth di bagian sini. Masih bisa dikonekkan ke smartphone. Dan juga di sini ada lubang USB dan juga aux. Oke, lanjut lagi ke bagian bawah sini. Dia ada kisi-kisi AC yang modelnya bagus. Ada hazard di bagian tengah sini. Kemudian ke bagian bawah, karena ini tipe X, dia masih menggunakan knob-knob model kompor seperti ini. Ini ada untuk pengaturan speed fan, ada suhunya, ada sirkulasi udara, tapi belum ada arah semburan. Nah, untuk varian R itu dia sudah menggunakan AC yang model digital, sama seperti di Rocky juga dan juga di Xenia. Jadi modelan itu lebih cantik dan juga lebih rapi. Kemudian ke bagian bawah lagi, di sini ada soket 12 volt yang penutupnya bagus. Kemudian ada dua buah cup holder, dan di sini nih pembedanya nih. Untuk varian otomatis dia menggunakan transmisi CVT. Yang menurut saya sih sekarang gak usah lah beli yang varian manual, langsung aja loncat ke varian yang CVT karena ini sangat worth it banget. Karena mengingat ini adalah mobil city car yang biasa dipakai di dalam kota, di kemacetan dan lain sebagainya, itu CVT ini sangat efisien sekali. Dia tuh mudah digunakan dan juga hemat bahan bakar. Oke, di sini pun karena ini varian ADS, ada emblem ADS kecil sini warna silver. Rem parkir masih manual. Kemudian ada cup holder kecil di bagian sini dan belum dilengkapi dengan laci penyimpanan di bagian tengah dan nggak bisa jadi armrest. Kalau untuk dari segi door trim ya standar lah ya, full plastik semuanya. Pengaturan kaca spion ada di bagian door trim sekarang. Dan untuk ininya, untuk kacanya auto untuk sisi driver, down. Untuk up-nya masih secara manual. Jadi untuk autonya cuman down aja. Oke, ada satu lagi sih pembedanya kalau kalian pilih yang varian otomatis. Dia sudah dilengkapi dengan sistem stability control dan traction control. Ini sangat berguna sekali untuk sistem safety dari mobil ini. Sekarang kita bahas di belakang. Sekarang saya duduk di baris kedua di belakang. Oke, ini posisi berkendara saya tinggi 170 cm. Ruang kaki aman. Ini masih kayak kisaran 10 jari lah ya untuk ke bagian kursinya. Jadi masih sangat aman, luas, lebih luas daripada yang gen sebelum ini. Kemudian untuk headroom masih tergolong aman lah. Nah, di sini nih masalahnya. Gak tahu kenapa sekarang itu di downgrade ya. Ini kalau yang generasi sebelum ini untuk varian RX itu sudah dilengkapi dengan headrest. Malah varian M itu kalau nggak salah yang gen sebelum ini tuh sudah pakai headrest yang adjustable. Sekarang itu headrest yang fix dan kecil banget nih di bagian sini. Jadi kalau misalnya duduk, nah ngedanga nih, safety-nya agak kurang di baris kedua. Kemudian juga untuk safety belt ya bagus ya. Safety belt dia 3 titik untuk penumpang kanan kiri. Tapi untuk penumpang yang di tengah masih 2 titik biasa dan nggak ada headrest, malah nggak ada headrest kecil di bagian sini. Dan kursinya flat ya, jadi nggak ada lekukan, flat banget nih, lurus dari kanan sampai kiri. Di bagian tengahnya juga hampir flat, hanya sedikit lekukan di bagian sini. Tapi joknya overall tebal. Nah di sini pun kalau yang dulu kalau nggak salah gundukannya nggak terlalu tinggi kayak ini, tapi sekarang gundukannya sedikit lebih tinggi daripada yang gen sebelum ini. Tapi kalau coba kita duduk tengah, karena memang kursinya flat ya, nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Tapi masalahnya di safety belt ini masih 2 titik. Kemudian nggak ada headrest di bagian tengahnya. Untuk jok termasuk empuk untuk standar di kelas LCGC. Kalau untuk kelengkapan fitur di belakang ini nggak tersedia sama sekali colokan 12 volt, USB dan lain sebagainya. Cuman ada tempat penyimpanan yang ada di depan tadi. Untuk di door trim ada 1 buah cup holder dan laci penyimpanan yang kecil banget di bagian sini. Untuk door trim tentu saja dia full plastik ya, semuanya full plastik. Satu lagi nih minusnya, dia nggak ada kantong-kantong di jok belakang. Jadi kalau yang dulu kan walaupun di bagian situ nggak ada kantong, tapi di bagian jok driver itu ada kantong. Sekarang itu semuanya polos, nggak ada kantong-kantong untuk taruh-taruh barang. Kemudian lagi nih, lampunya tuh cuma 1, jadi cuma di tengah. Kalau yang dulu kan memang ada di tengah 1, di depan tuh juga ada 1. Tapi yang di depan tuh sekarang polos, nggak ada lampu.
cuma ada lampu di bagian tengah sini nih yang masih halogen juga. Untuk hand grip juga untuk varian X dia nggak ada di belakang, cuman ada di bagian sisi depan penumpang situ, cuman ada di situ. Tapi menurut saya overall sih dari penambahan fitur seperti transmisi sekarang sudah CVT, platform sudah DNGA, desain dashboard berubah, posisi berkendara lebih ergonomis, dimensi lebih besar. Ini salah satu hal positif banget untuk perubahan Ayla. Ya walaupun ada hal-hal minor yang menurut saya harusnya gak diubah ya oleh Daihatsu. Seperti headrest kan sekarang kenapa di downgrade, kemudian juga kayak apalagi tadi lampu di belakang itu di downgrade, nggak lagi menggunakan LED, sekarang menggunakan bohlam semua sampai ke varian tertingginya. Ya hal-hal kecil seperti itulah yang menurut saya nggak harus diubah oleh Daihatsu. Oke, kalau duduk di belakang sebenarnya bagus ya. Ini joknya itu tinggi ya, headrestnya tinggi. Tapi kalau dari belakang tuh kayak bener-bener kita tuh agak susah ngelihat ke bagian depan karena memang joknya itu besar banget di bagian depan sini. Oke, overall saya suka mobil ini. Nah, kesimpulannya ini tuh mobil city car yang worth it untuk dibeli karena mengingat harganya juga untuk Ayla ini kenaikannya nggak terlalu jauh daripada yang gen sebelum ini, tapi diberikan fitur teknologi yang sangat positif dari mobil ini. Buat teman-teman semua yang ingin lihat mobil-mobil Daihatsu khususnya Ayla terbaru ini yang berada di sekitar kota Palembang, bisa langsung kunjungin dealernya N-Car Daihatsu Palembang di Jalan Angkatan 45 itu di depan PS Mall, atau bisa langsung kontak sales yang ada di deskripsi di bawah untuk tanya-tanya seputar mobil-mobil Daihatsu di N-Car Daihatsu Palembang ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, komentar di bawah bagaimana pendapat kalian tentang Daihatsu All New Ayla terbaru ini, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Muhammad Iqbal Pratama. Thank you for watching, goodbye.